Shalom sahabat GPIB, berjumpa kembali dalam program Night Call bersama dengan saya, Pendeta Eka Rahayu Kristiawan Manubulu, Pendeta Jemaat yang melayani di GPIB Immanuel Bung Karno, Pos Pelayanan dan Kesaksian Talita Kumpraya, Pos Pelayanan Bait Allah Selong, dan Pos Pelayanan Kasih Setia Tuhan Sambelia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuasai hati dan pikiran kami, dan terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami yang lemah dan rapuh ini dimampukan dengan belas kasih-Mu mengerti dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan bagi kita semua, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Sahabat GPIB, ada hal yang luar biasa dialami tidak hanya bagi sang hamba yang sakit dan hampir mati. Sang perwira bersama dengan orang banyak juga melihat dan menjadi saksi dari kuasa, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan. Kita melihat bahwa buah dari percaya, buah dari berserah kepada Tuhan, selalu hasilnya tidak mengecewakan dan tidak membuat malu. Inilah yang dialami dan dirasakan secara langsung oleh sang hamba yang sedang sakit. Kemurahan dan belas kasihan dari Tuhan, upaya dari sang Tuhan mencari kuasa Yesus membuahkan hasil. Ia dinyatakan dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-10. Didapati telah sehat kembali. Ini juga yang menjadi perenungan pertama bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyaknya tantangan dan problematika kehidupan, pergumulan yang datang silih berganti, terkadang membuat kita juga mungkin berada dalam rasa takut, khawatir, dan cemas. Sebagai manusia, tidak jarang kita mencari pertolongan di luar. Kita mengalami pergumulan dengan masalah keluarga, pasangan, relasi antara orang tua dengan anak, mengalami pergumulan kesulitan ekonomi, ataupun kesehatan kita dan pasangan yang mungkin dari hari ke hari tidak kunjung membaik. Kita diajar melalui firman Tuhan pada saat ini, sebagaimana sang perwira yang percaya dan tidak menjadikan Yesus sebagai jalan terakhir untuk kesembuhan yang ia harapkan terjadi bagi hambanya. Sang perwira menjadikan Yesus sebagai yang utama, pusat dari kesembuhan bagi hambanya, hanya karena dia mendengar tentang Yesus. Ini juga yang menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Pada zaman now, ada banyak orang percaya ketika ia diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi, dia tidak langsung mencari Tuhan. Yang dicari apa Bapak Ibu? Yang dicari pertama adalah pinjaman. Makanya ada banyak pegadaian itu, ya, di berbagai tempat itu ada pegadaian kan Bapak Ibu ya. Karena banyak orang berpikir pegadaian itu menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Ataupun ada banyak pinjol-pinjol bertebaran di sana sini. Dan mungkin bisa saja tidak sedikit orang percaya yang menjadi korban dari pinjol. Kenapa bisa demikian? Karena terkadang manusia meletakkan cara berpikirnya untuk
dapat menyelesaikan masalah kesulitan, lilitan, utang, dan ekonomi bukan Tuhan, tetapi pinjol, pegadaian, dan yang lainnya. Padahal itu justru semakin melilit mereka. Kita belajar pergumulan, tantangan apapun itu, ekonomi, kesehatan, masalah keluarga, pekerjaan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kita harus belajar dari sang perwira ini. Bagaimana dia percaya, kendati pun ia belum pernah melihat, berjumpa muka dengan muka terhadap Yesus. Ia percaya, meskipun ia hanya mendengar tentang Yesus. Inilah yang mendorong dia untuk mencari Yesus, supaya hamba yang ia kasihi ini dapat disembuhkan. Dan benar, apa yang menjadi kepercayaannya, apa yang menjadi imannya, apa yang menjadi usahanya, ketika ia bertaruhkan itu di dalam Yesus, itu tidak mengecewakannya. Hambanya didapati sehat kembali, dan ini disaksikan oleh orang banyak pada waktu itu. Maka ini juga mengantarkan kita pada perenungan yang pertama. Masalah dan pergumulan apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi, alami dalam kurun waktu yang panjang ataupun mungkin baru. Kita diajak melalui firman Tuhan pada saat ini. Percayalah dan bersandarlah pada Yesus. Jadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan kehidupan kita, bukan yang lain. Sakit jangan cari di Google. Sakit jangan cari dukun. Carilah Yesus. Mohonlah kepada Yesus dalam iman dan pengharapanmu. Karena tidak akan kecewa dan tidak akan mendapatkan malu setiap orang yang betul-betul bersandar, beriman, percaya, dan mempertaruhkan seluruh kehidupannya di dalam nama Yesus. Perenungan yang kedua, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB, Tuhan Yesus dalam ayatnya yang ke-9 menyampaikan, ia heran akan dia dan berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ini juga menjadi perenungan yang kedua bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam New International Version disampaikan untuk ayat 9 ini, when Jesus heard this, he was amazed. Ketika Yesus mendengar tentang kehidupan dari sang perwira ini, dari tua-tua Yahudi yang membawa berita, Yesus heran, Yesus amazed, ya, amazing gitu ya. Yesus terkagum-kagum, Yesus terheran, bahkan sangat takjub dan terkesan dengan pribadi perwira ini. Karena dia bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Romawi yang notabene tidak mengenal Yesus dan tidak mengetahui tentang konsep Mesias. Tetapi dia percaya bahwa Yesus yang dia dengar bisa menyembuhkan hambanya. Dan dia juga percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Dan dalam upaya sang perwira ini untuk memohon kesembuhan dari Yesus, dia menanggalkan setiap pangkat jabatan, kekuasaan, kekuatan, bahkan juga apa yang dimilikinya. Itu dapat kita lihat kembali di dalam ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ia mengaku bahwa ia sendiri pun adalah seorang bawahan. Padahal dia seorang perwira yang membawahi 100 orang pasukan. Bahkan dalam salah satu tafsir mengatakan ia adalah seorang kapten, ia adalah seorang panglima perang. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus begitu takjub, Tuhan Yesus begitu terkesan, Tuhan Yesus begitu terkagum dengan keteguhan hati, kerendahan hati, dan kesaksian iman yang dimiliki dari perwira Romawi ini. Dia hanya mendengar, namun dia percaya. Bagaimana dengan kita? Kita sudah mengikut Yesus sekian lama.
kita tentu senantiasa mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hari-hari hidup kita. Oleh sebab itu, kita diajak melalui firman Tuhan juga pada saat ini untuk belajar ketika Tuhan mengaruniakan berkat, memberikan jabatan, memberikan posisi, memberikan kekuatan, memberikan pangkat, dan hal-hal apapun dalam kehidupan kita. Jangan selantas membuat kita menjadi sombong dan mengandalkan bergantung pada pangkat, jabatan, dan status tadi. Melainkan, mari belajar dari sang perwira yang rendah hati, mau merendahkan hati, merendahkan diri, bahkan mengaku di hadapan Yesus bahwa ia pun sebenarnya hanyalah seorang hamba. Dia memohon kemurahan Tuhan di dalam kerendahan hati dan juga dirinya. Sehingga Tuhan memperhitungkan ini dan memberkati, mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Ibu, Bapak, Saudara, sahabat GPIB, mari kita menutup hari ini dalam rasa syukur dan sukacita. Mensyukuri setiap berkat pemeliharaan Tuhan yang boleh kita rasakan. Mensyukuri setiap cinta yang kita terima dari keluarga dan pasangan. Dan juga sembari terus berproses menjadi pribadi yang rendah hati. Menjadi pribadi yang beriman. Percaya, mempertaruhkan segala sesuatunya dalam kuasa, kedaulatan, dan kendali Tuhan. Karena di dalam Dia, hanya pada Dia, kita beroleh kekuatan. Kita beroleh jalan keluar dari setiap persoalan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Percayalah, there can be miracle when you believe. Akan selalu ada keajaiban, akan selalu ada mujizat yang luar biasa kita alami ketika kita percaya, berserah sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan bersama. Tolong kami ya Bapa untuk terus percaya, beriman, dan menunjukkan iman percaya kami dalam laku kehidupan hari lepas hari. Sebagaimana sang perwira di Kapernaum, yang dia beriman percaya kepada Kristus, berupaya sehingga imannya itu ditunjukkan dalam kasih dan kepedulian terhadap hambanya. Kiranya kami pun juga demikian, menjadi anak-anak Tuhan yang peduli, yang memiliki kasih, juga kerendahan hati, mempertaruhkan seluruh kehidupan kami dalam kedaulatan Tuhan. Malam sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, tetaplah bersama dengan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru.
tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan. Kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hospad area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.